Jadi yang pertama Anda inilah jadi untuk target hari ini ya, preliminary knowledge. Jadi kita flashback dulu beberapa hal tentang matrix macam-macam ya. Terus ya nanti ada matrix ini yang utama, vektor, dot product, cross product nanti Anda baca sendiri, tapi yang paling penting adalah matrix. Ya, paling penting adalah matrix, biar ini mungkin yang sering lupa, bahkan saya juga mungkin kalau mengikuti kuliahnya dulu ya mungkin setelah ganti pelajaran mungkin terlupa, tapi setelah beberapa kali ada matrix di beberapa mata kuliah baru ingat. Apalagi Anda matrix di kuliah apa saja? Matrix matematika dasar, Pak. Matematika teknik, Pak. Matematika teknik. Ada mata kuliah lain selain di matematika teknik? Ya, waktu itu Oke, ada yang lain? Itu saja ya? Oke, jadi 2 mata kuliah saja. Berelemen. Nanti kita akan mempelajari 1 elemen. Terus 1 elemen 2 dimensi. 1 elemen terus 1 dimensi. Terus ini 2 elemen 1 dimensi. Jadi ini dimensi. Jadi intinya nanti kita 1 dimensi. Cuma ada 1 elemen, 2 elemen, mungkin kita singgung sedikit 3 elemen. Nah, dari sini nanti kita akan turunkan beberapa pemahaman ya tentang Anda bisa menghitung lah. Nanti Anda bisa menghitung sampai 3 elemen ini seperti apa. Menghitung atau mungkin membuat matriksnya bagaimana. Membuat matriks. Nah, kalau mata kuliah yang ini mungkin tidak terlalu tergesa-gesa yang fisika dasar ataupun yang elektronika dasar dengan materi yang sangat banyak, dan itu pun harus dijejel-jejel nih gitu ya. Kalau yang ini nanti harapannya Anda bisa agak paham gitu ya, jadi lebih paham daripada ketika mengikuti pas dulu mata kuliah yang cukup umum dan materi banyak. Membuat matriks terus menghitung ya matriks tersebut sama hitung solusi. Buat matriks terus juga ini Anda bisa nanti mendeskripsikan ya, atau mungkin menjelaskan gitu. Explain ya. Menjelaskan tentang kasus tiga hal ini. Oke, kita mulai. Jadi pertama kita mengingat kembali dulu. Oke, yang ini silahkan nanti Anda baca sendiri. Dot product nanti ya hasilnya nanti biasanya kan vektor dikali vektor gitu ya. Hasilnya adalah skalar ya. Tapi nanti ada bentuk matriksnya, itu ada. Nah, itu nanti ya. Terus dot product itu juga yang cross product ini nanti vektor kali vektor tetap hasilnya vektor. Penjumlahan perkaliannya itu agak rumit sedikit sih, tapi biasanya matriks kali matriks. Nah, itu. Nanti begitu misalnya Anda penasaran nih dengan vektor sama dot product, itu biasanya nanti akan berhubungan dengan matriks. Terus nanti ada penambahan, pengurangan, perkalian, perkalian aja lah, pembagian itu nanti.
transpose, terus inverse, sama determinan. Nanti ini determinan harusnya duluan. Transpose, terus determinan. Nanti kita akan belajar beberapa hal ini. Nah, penjumlahan. Untuk penjumlahan, masih ingat gak caranya gimana? Ada yang masih ingat penjumlahan? Apakah ini bisa dijumlahkan ya? 3, 2, 1. Monggo. Ini kayaknya ada yang apa? Membuka speaker, monggo. Ada yang ingat? Mungkin masalah Sinten nih. Siapa ini? Mas siapa? Halo. Halo, Pak. Gimana? Mas? Kalau yang merah itu nggak bisa, Pak. Soalnya apa ya? Kolomnya itu garisnya itu beda, Pak. Beda ya? Jadi nanti Barisan, Pak. Oke. Jadi ini nanti error ya kalau Anda bisa penjumlahan di Python. Oh ya, sebelum lupa, nanti kita nggak jadi pakai Octave atau ini ya, nggak pakai Octave atau MATLAB. Udah pernah pakai MATLAB? Ada kuliah yang pakai MATLAB? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Nanti kita tidak pakai ini, tapi kita pakai Python. Ya, untuk programmingnya nanti pakai Python. Jadi sebetulnya MATLAB ini nggak versi edukasi itu kalau nggak salah bayarnya berapa juta. Jadi kalau nanti kita semacam merekam terus pakai MATLAB itu nanti legitimasinya agak susah. Dan saya minta Anda praktik sendiri-sendiri dengan MATLAB agak susah. Legitimasinya agak susah. Kalau di UTM pas saya di Malaysia itu selama Anda di kampus pakai internetnya kampus atau pakai VPN itu masih Anda bisa nginstal MATLAB di laptop masing-masing sekalipun Anda mahasiswa. Anda bisa nginstal MATLAB di laptop masing-masing terus nanti terkoneksi dengan jaringan kampus. Nah, nanti MATLAB-nya bisa dipakai secara legal atau pakai VPN nanti bisa terkoneksi dengan kampus nanti ini dianggap legal gitu. Anda pakai MATLAB-nya secara legal. Tapi masalahnya di UGM itu nggak ada. MATLAB itu hanya untuk perorangan. Jadi kita nggak pakai MATLAB. Awalnya saya mau pakai Octave. Tapi Octave ini nanti Anda cuma pakai di kuliah ini ya, kalau Octave ya. Nah, bahasanya yang mirip dengan Octave, dengan MATLAB itu adalah Python. Anda sudah pernah dapat Python? Pernah dapat lah ya, Procom. Sudah, Pak. Nah, Python ini kan free. Nanti Anda mau pakai Google Colabs, silahkan gitu ya. Atau mau pakai Tony, atau pakai Visual Studio Code, atau pakai PyCharm, ya silahkan aja. Contoh shortcut-nya sudah saya upload di ini. Jadi kalau misalnya Anda nggak kebayang nih dengan persamaan matematikanya dan macam-macam, mungkin dengan program itu jadi lebih kebayang flow-nya, walaupun belum tentu juga ya. Nah, nanti kita akan diskusi terkait dengan programnya. Mungkin dengan melihat programnya itu langsung Anda tahu cara kerja dari komputernya, ya. Dari cara kerja urutan-urutan algoritmanya secara umum untuk kasus yang sangat sederhana. Jadi harapannya nanti, ternyata cara otomasinya, cara algoritmanya nanti kebayang ya untuk update post ANSYS itu bagaimana. Cuma itu versi simpelnya gitu. Kalau benerannya itu cukup rumit. Tapi ya secara umum kurang lebih ada beberapa bagian ya sama. Nanti Anda misalnya Anda tertarik ya untuk mencoba di Python itu mungkin bisa aja. 321243 ini bagaimana menjumlahkannya pasti error ini. Ya. Kalau matriks penjumlahan ya gampang aja, tinggal ini 2 ditambah 1 gitu ya. Misalnya ini ya contoh aja. C A plus B, A adalah ini, B adalah ini gitu ya.
tinggal dijumlahkan. 2 tambah 1 sama dengan 3. Terus minus 1 tambah minus 1 sama dengan minus 2. Terus 3 tambah 2 sama dengan 5. Minus 2 tambah minus 3 sama dengan minus 5. Oke. Itu. Ya, saya harap Anda masih ingat yang penjumlahan. Pengurangan hampir sama. Ya, hilang. Nggak apa-apa. Oke, kita ulangi. Jadinya tadi 2 kali 3 itu adalah D. Lalu yang E adalah 3 kali 2. Nanti jadinya yang F ini misalnya F ini adalah D kali E ya. Dot produk ini 2 ini, maka F ini adalah 2 kali 2. Udah kebayang ya nanti. Misalnya E kali D, bisa nggak? E kali D. Bisa, Pak. Bisa. Nanti jadinya berapa, Mas? Izin menjawab 3 kali 3, Pak. Ya, 3 kali 3 ya. Ya, ini di matematika teknik harusnya ada ya. Ada, Pak. Oke, harapannya yang ini cepat kalau gitu. Sekarang saya kasih contoh lagi. Ini random ya. Nah, ini bisa nggak? Misalnya ini I, ini J gitu ya. Jangan I, DI, identitas J, ini K gitu. J kali K bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa? Gimana Mas cara ngitungnya? Ini adalah 2 kali 3. Ini adalah 2 kali 3. Kira-kira bisa nggak? Jadi nggak bisa ya. Ininya nggak bisa melebur. Nah, tadi 3 kali 2 yang D, terus yang E itu adalah 2 kali 3. Nah, nanti jawabannya adalah 3 kali 3 yang F. Jadi misalnya ini dikali nanti 3 kali 3. Jadi duanya ini melebur ya, melebur. Nah, kalau E kali D nanti 2 kali 3 kan ditukar ya. 3 kali 2 ini misalnya dikali gitu. Nanti jadinya ini juga melebur gitu. Terus nanti misalnya ini G gitu ya. Nanti jadinya hasilnya misalnya ini dikali jadi 2 kali 2. Nah, yang ini nggak bisa. Coba aja dikali. Pertama 3 kali 4. Oke, 3 kali 4 kan 12. Terus ditambah 2 kali 2. Baris kali kolom ya. 2 kali 2, 4. Terus satunya nggak ada pasangannya. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang ini nggak bisa ya. Jadi ini nggak bisa dikalikan. Kalau misalnya nanti di Python Anda mendefinisikan ini adalah J, ini adalah K, terus Anda kalikan dot product begitu di Python, nanti akan ketemunya error, syntax error. Atau mungkin tulisannya apalah, nanti yang jelas ada error, nggak bisa dikalkulasi. Transpose masih ingat? Ini di Excel pun ada. Transpose itu apa? Ada yang mau Jawab, Pak. monggo Mas Sinten? Aldiva, Pak. Nggih, monggo Mas Aldiva. Transpose itu yang saya ketahui kalau yang pertamanya baris dijadiin kolom, yang pertamanya kolom dijadiin baris, Pak. Oke, jadi terima kasih Mas Aldiva. Ini 3 kali 2. Terus 2 kali 3. Jadi nanti di ini ya.
yang posisinya di sini 2 nanti jadi ini tetap itu adalah yang di sini dan yang di sini, yang pojok kanan atas sama pojok kanan pojok kiri atas sama pojok kanan bawah itu tetap, yang ini tetap. Sisanya nanti seperti dibalik gitu ya, di transpose. Jadi yang ini awalnya adalah baris pertama menjadi kolom pertama. Bayang ya. Jadi misalnya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya di transpose nanti jadinya gini. 4-nya di atas, 9-nya di bawah. Terus nah yang baris pertama nanti jadi kolom pertama. Ini baris kedua nanti jadi kolom kedua. Nah, seperti itu. Size-nya tuker ya. Jadi yang awalnya 3 kali 2, 3 baris kali 2 kolom menjadi 2 baris kali 3. Metrik transpose harusnya bukan ini. AT. Bukan itu. Kalau inverse itu inverse gitu. Ya, ini lambangnya salah ya, bukan AT, bukan A-1. Kalau A-1 itu inverse. Ini adalah AT ya, AT. Transpose. Ya. Oke. Jadi lambangnya bukan A-1 ya, AT. Jadi ini harus ingat. Ini saya ngambil dari salah satu buku sih, tapi bukunya sayangnya bukan buku dari pengajar di kampus lain sebetulnya. Tapi AT ya, maklum ya, saya cukup dadaan ini untuk mengajar ini. Jadi baru 3 minggu yang lalu dikabari ngajar sekali. Ya, nggak expect. Oke, AT ya, ini AT. Jadi bukan A-1. A-1 itu inverse. Oke, transpose. Kalau Anda mau nyoba, banyak sekali contoh-contoh. Misalnya mau di Excel ya, Anda bisa langsung copy. Misalnya Excel itu kan sebetulnya juga bentuknya matriks ya, bentuk matriks gitu, jadi urutan gini gitu. Ini sel 1, 2, 3 gitu ya, ini A 1, 2, 3 gitu, terus nanti AB gitu ya. Nanti kalau di Excel Anda copy gitu ya, Anda copy beberapa sel ini, terus nanti Anda paste kan gitu ya. Pastenya pilih paste spesial gitu. Paste spesial, copy paste ya. Paste lah. Pas mahasiswa ya nggak tahu ini ngomongnya apa, tapi ya ngomongnya paste aja. Dan ke bawah ya. Copy paste, nanti jadinya ada paste gitu, jadinya nanti bentuknya jadi seperti ini. Nanti ini akan di sini tetap di pojokan, ini juga tetap di pojokan, terus nanti akan tertukar. Jadi paste spesial di Excel, nanti pilih transpose, nanti akan di transpose. Nah, nanti Anda bisa mengamati kalau Anda lupa transpose itu seperti apa, tinggal buka Excel gitu ya. Atau di mana, di Python pun ada. Terus ada simetri, ada identitas. Ada yang tahu identitas ini apa? Ada yang tahu? Yang itu Pak, 0100 gitu Pak. Gimana Mas? 100, misalnya ya, saya contoh aja ini 3 kali 3 gitu ya. Satunya di mana? 1 Kanan Pak, di kiri Pak. Kiri atas sama kanan bawah. Kiri atas sama kanan bawah 1 gitu ya. Terus mana lagi satunya? Tengah Pak. Tengah. Yang lainnya ada 1? Yang lainnya ada 1? 0. Oke. Oke, Mas siapa ini? Juga Pak. Mas juga. Nggih. Kenapa ini disebut identitas? Ada yang tahu nggak? Ini benar sih. Benar ya. Tahu saya Pak, kalau misal dikalikan skalar nanti hasilnya misal kali 2, nanti 2 gitu Pak. Oke, kali 2 gitu ya.
Nanti jadi hasilnya, kalau dia ini dikali skalar ya, nanti jadinya 200,002. Oke, benar. Ada yang lain? Ada yang tahu ini kenapa disebut metrik identitas? Ada yang tahu nggak? Kenapa ini disebut? Izin jawab Pak. Oke. Kalau saya identitas tuh dulu bisa berfungsi sebagai yang tadinya inverse juga inverse gitu Pak. Tahu saya. Enggak mas, bukan seperti itu sih. Coba, ini ya, kita kali ini dengan 321 423 501 gitu. Hasilnya apa? Ada yang tahu nggak? Saya langsung bisa ngisi ini tanpa ngitung gitu ya. Oh Kak, tetap jadi identitas ya? Iya. Ya, nanti jadi 321 423 501. Coba aja hitung. Ini baris dikali kolom gitu ya. Nanti 1 dikali 3 ditambah 0 kali 4, 0 dikali 5. Nanti jadinya 3. Terus bergerak lagi. Ini baris dikali sini. Kolom yang kedua, nanti dapatnya 2. Terus lagi baris pertama dikali kolom ketiga gitu ya. Dikali kolom ketiga ini. Nanti jadi 1, 0, 0 gitu. Jadi nantinya 1. Nah, nanti urut lagi. Jadi baris kedua dikali kolom pertama nanti dapatnya ini. Baris kedua dikali kolom kedua ini nanti dapatnya 2 dan seterusnya. Itu kenapa namanya identitas. Karena apapun matriks yang dikali dengan dia selama size-nya sama gitu ya, dia tetap bilangan itu sendiri. Ya, intinya mungkin saya ingin tanya, ini suatu matriks G kali I sama dengan apa? G kali identitas. G, oke. AB kali I sama dengan apa? AB Pak. AB, oke. I kali GHI gitu. Sama dengan apa? I kali GH sama dengan apa? GH Pak. Iya Pak. Oke. G kali I kali H sama dengan apa? Iya, G kali Pak. Ya, jadi seperti itu ya. Intinya identitas, ya intinya apapun yang dikali dia akan kembali. Nah, identitas ini terkait erat dengan ini, inversi. Jadi tadi sudah disebut. Jadi sudah pengertiannya bukan itu sih, tapi inversi sendiri bisa didefinisikan sebagai hal itu. Jadi misalnya ada A, misalnya dikali inversinya, maka jadinya adalah identitas. Inversi itu ibaratnya kalau misalnya 10 ya, maka inversi itu adalah, inversinya 10 adalah 1/10, maka sama dengan 1. Jadi inversi itu ibaratnya adalah yang membuat suatu matriks itu menjadi identitas. Jadi inversi matriks. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ditanyakan. Ya, itu ya. Jadi ini inversi matriks. Cuma kalau matriksnya itu adalah ortonormal. Ortonormal itu apa ya? Mungkin kalau Anda penasaran silahkan cari biar nggak mumet. Nggak saya terangin ya. Intinya karena ortonormal gitu. Jadi matriksnya itu A-1 sama dengan A transpose. Gitu. Jadi untuk kasus ortonormal dan nanti kita akan pakainya ini.
inversi itu sama dengan transpose. Gini ya. Jadi di beberapa kasus inversi dari matriks A adalah transpose dari matriks A. Itu kalau ortonormal ya. Jadi ini ada beberapa lah. Nanti determinannya harus gimana itu ada. Ya, jadi nanti kita akan pakainya ini. Oke, gitu ya. Kalau Anda perhatikan di sini, ini ada caranya lah untuk inversi. Nggak kita bahas sekarang lah. Intinya nanti untuk inversi di kita nanti A-1 sama dengan A transpose. Jadi determinannya ini sedemikian rupa sehingga dia menjadi seperti transposnya gitu ya. Nanti itu ada lemanya, ada teoremanya. Tapi kita bahas sekarang. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk yang tadi? Eigenvalue, ya kita bahas dulu. Tensor ini penting untuk bahas ketika nanti pas stress analysis ketika finite element. Tapi apakah kita sampai sana? Karena hanya target pembelajarannya Anda hanya akan mampu menginterpretasikan ya hasil simulasi. Jadi mungkin tidak perlulah untuk sampai sana. Tapi kalau Anda penasaran, ada buku yang bagus sih dari ini ya, dari MIT gitu. Tapi sayangnya tahu sendiri kan, buku ya terkadang udah bahasa Inggris. Terkadang untuk membaca buku itu kita perlu belajar dulu engineering matematik, terus mungkin kalkulus 1 dan kalkulus 2, dan jadi terkadang bahasanya mungkin Anda agak kurang mengerti gitu. Tapi mungkin Anda baca-baca ini hanya aja, apa ya, gambar-gambarnya, terus cara penceritaan dia. Mungkin kalau paling enak tuh baca muqaddimahnya atau pendahuluannya ya, introduction-nya itu. Jadi bab ini akan membahas tentang apa. Jadi Anda tahulah gambarannya, flow pembacaan, flow bukunya itu nanti seperti apa. Coba tak kasih linknya ya, nanti Anda kalau mau ini cari linknya dulu sebentar. Bar elemen atau elemen bar gitu ya. Jadi bar elemen ini biasanya ada di, kalau contoh-contohnya itu ya biasanya untuk penumpang jembatan, ini biasanya orang sipil ya biasanya. Tapi contoh itu yang paling ini sih paling umum dan paling mudah untuk mengajarkan ya, bar elemen. Jadi kalau bar itu artinya sendiri adalah suatu batang, atau mungkin suatu batang lah yang paling enak menerangkannya. Ini gambarannya dari suatu tras atau penumpang jembatan. Ini saya ambil dari Wikipedia dengan lisensinya adalah common kreatif ya. Jadi free untuk saya copy, dan nanti saya misalnya ini saya sebarkan juga free gitu. Stabiano. Mungkin kalau Anda pengen tahu lisensi yang ada, misalnya profesional pengen pakai gambarnya orang lain, nanti mungkin Anda bisa tahu cari tahu tentang hak cipta ya, public domain, common kreatif, terus yang copyright yang ada C-nya gini gitu ya. Dan ini nggak boleh dikopi sembarangan. Kalau ini bisa dikopi asal Anda ini mensitasi gitu atau menyebut gitu, acknowledge, berterima kasih kepada ya, minimal kayak gini, Stabiano, yang membuat adalah Stabiano dengan lisensinya common kreatif. Jadi ini free untuk di copy, atau public domain ini free untuk di Anda tidak perlu acknowledge. Jadi ada beberapa yang public domain ya. Nanti mungkin kalau misalnya Anda di perusahaan kreatif atau perlu membuat poster, mungkin perlu memikirkan juga terkait hal ini, terutama kalau misalnya ambil gambar dari internet. Oke, tadi ada trust. Trust itu kan ada beberapa komponen ya. Cukup kita mengconsider atau consider ini, let's consider only one element. Jadi kita mempertimbangkan itu hanya satu elemen gitu.
Kalau misalnya ini spring gitu. Spring gitu ya. Ini adalah spring. Terus ada F gitu. Cara mengetahui perpindahannya bagaimana ya? Ada yang tahu? Misalnya ini spring gitu ya. Spring. Terus kita kasih gaya F gitu. Untuk rumusnya, rumus umumnya gimana? Ada yang tahu nggak? Yeah. Untuk pegan rumus biasanya itu F dikaliin F sama dengan apa? K dikali X. X. K ini apa? Konstanta. Apa kira-kira? K itu apa, Mas? X dulu apa? X ini Itu kalau nggak salah simpangan, Pak. simpangan. Perpindahan gitu ya. Molornya seberapa gitu kan ya? Molor atau apanya? Shorten. Di pressnya berapa gitu ya? Intinya gesernya itu berapa? Mau di press, mau molor gitu. Mau molor, mau elongation. Oh, itu ada yang bocor. Ada yang bocor ya. Ini elongation ini perpanjangan, shorten itu dipendekkan, jadi terdeformasi pendek gitu ya. Jadi X ini bisa intinya simpangan ini. Terus K ini apa? Ada yang tahu nggak K ini apa? K ini apa sih? Itu konstanta, tapi Apa? Konstanta itu Newton per meter ya? satuannya gaya tapi, Pak. Enggak, Newton per meter itu. Ya, tapi apa itu, Mas? K-nya semakin tinggi itu maknanya apa? Untuk pegas itu misalnya K-nya semakin tinggi maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Misalnya nih ada pegas ya, terus K-nya semakin tinggi, maksudnya gimana? Pegasnya itu gimana? Ada yang tahu? Gimana, Mas? Gaya aksi kali, Pak. Gaya aksi. Maksudnya gaya yang diberikan kepada pegas dikalikan dengan simpangan atau perubahan jarak molor pegas juga, Pak. Iya, tapi Lalu nanti pegasnya itu semacam ya, terdeformasi gitu kan ya? ya, Pak. Terdeformasi gitu kan pegasnya gitu kan. Iya, Pak. Ada yang lain nggak? Oke, kita kaitkan dengan pegas di motor atau sistem suspensi di motor gitu ya. Kaitannya apa? K ini apa sih K-nya ini? Gimana? Menurut saya itu pegas kekuatan yang dibutuhkan untuk memolorkan pegas itu semakin besar. Nah betul itu. Nah ini yang jawabannya saya cari, tapi kata-katanya apa? Semakin kaku bahasanya ya. Nah, elastisitas boleh, tapi sebetulnya ya boleh saja sih elastisitas. Soalnya nanti ke yang modulus ya, Hook law gitu ya. Tapi ya bahasanya ini sebetulnya K ini adalah stiffness. Kekakuan. Jadi kaku gitu. Pegas itu kalau semakin kaku, gaya yang diperlukan untuk mengubah misalnya sama-sama 1 mm gitu ya. Kita ya gampangannya kalau misalnya pegas yang dipasang di motor Anda itu semakin kaku, maka kalau Anda duduki motor itu, maka turunnya itu nggak seberapa gitu kan. Tapi kalau misalnya pegasnya itu nggak terlalu kaku, maksudnya lembut gitu ya, Anda menaiki motor itu nanti motornya itu akan turun, jok motor Anda akan turun berapa senti itu kan akan lebih dalam gitu ya. Kebayang kan? K itu adalah seperti itu, stiffness gitu, kekakuan itu. Nah, K di sini di hukum law, hukum gitu ya. K ini adalah A E per L.
adalah stiffness. Jadi kalau kita breakdown gitu, K ini apa sih? Yaitu AE per L. AE per L. A itu adalah cross sectional area, E itu adalah Young modulus, dan itu length of the element. Kalau untuk bar gitu ya, untuk satu batang ini. Kalau untuk spring nanti ada rumusnya sendiri. Tapi intinya sama ya, dia kekakuan. Dan bisa jadi ada beberapa sistem gitu. Ada damper, ada spring di sana, terus atau di kereta api itu stiffness-nya itu tidak hanya spring, dia bentuknya ini bugi gitu. Jadi stiffness-nya itu ya batang beneran, karena kereta api kan berat banget, jadi dia nggak pakai peredam yang piston, bentuk piston, tapi bener-beneran pakai batang. Peredamnya ya batang itu, atau suatu kerangka besi ya. Oke, jadi kita kembali ke sini. Jadi sebetulnya saya ingin bicarakan bahwa ini batangnya sekaku apa sih, itu tergantung dari Young modulus, elastisitasnya. Tergantung Young modulusnya ini segede apa. Cross sectional area kan itu bentuk ya. Kalau dari materialnya sendiri, dari E ini, terus dari bentuknya ini adalah A, ini bentuknya, terus ini juga bentuknya, length, panjang dari elemennya. Jadi ada L, cross sectional area itu ini, misalnya ini luas penampang di sini ya, jadi misalnya kita belah, terus luasnya adalah di situ gitu ya. Terus ada yang modulus, ini adalah properties dari materialnya. U ini apa? U ini adalah misalnya ini ditarik ke sana, itu nanti akan ada perpanjangan, elongation. Kalau misalnya ini ditekan ke sana gitu ya, ini misalnya diem gitu, nanti dia akan memendek gitu ya. Nah, itu adalah U, simpangan. Jadi kalau soalnya kalau saya langsung ke sini mungkin Anda susah membayangkan, tapi kalau saya bawakan dulu spring, mungkin lebih kebayang. Baik, sebetulnya kalau misalnya ya di dua titik, kalau di jembatan beneran itu kan nanti gini ya, nanti di sini ada gaya, di sini ada gaya gitu kan ya. Jadi ada, walaupun nanti equilibrium, jadi setimbang gitu, dia tidak bergerak, dia diam semua, dia saling menyeimbangkan. Tapi di sini ada gaya F1, di sini ada F2. Nah, maka untuk mengkaji satu batang ini, kita bisa pisah menjadi seperti ini. Jadi misalnya ini seakan-akan kita diamkan gitu ya. Maka akan ada gaya reaksi R2 dan ada semacam normal force N1. Nah, di sini juga sama itu. Jadi kasus kedua yang kita diamkan, yang kita anggap diam adalah di sebelah sini. Maka seakan-akan kita tarik gaya, misalnya ada gaya ke sana, ada suatu normal force, suatu gaya yang menarik ke sana, nanti akan ada perpanjangan sebesar E2, sebesar U2. Terus ini seakan-akan ada yang menahan dia supaya tetap di sini, atau gaya reaksi gitu ya. Jadi ada R1 arah yang sana, R2. Kalau kita jabarkan sigma Fx itu sama dengan 0 karena tidak ada perpindahan. Tapi sigma Fx ini juga bisa kita jabarkan. Misalnya kita anggap ke sana adalah positif N1 minus R2 gitu ya. Nah, N1 sama dengan R2. Atau misalnya kita anggap ini sih sebetulnya kenapa dapat minus, karena dianggapnya plus gitu. Jadi ditambah, jumlah penambahannya sama dengan 0. Maka nanti arah gayanya berlawanan gitu aja sih. Terus N1-nya sendiri itu bisa kita hitung menggunakan hukum Hooke law tadi ya, hukum Hooke. Jadi EA per L
kali simpangan. Simpangan yang mana? Karena kita sedang meninjau yang ini, maka simpangan U1. Untuk yang di sini, simpangannya yang mana? U2. Jadi ya langsung bisa kita rumuskan. N1, karena N1 sama dengan minus R2 ya, sama dengan ini aja. EA per L U1, EA per L U2. Minus ini hanya arah ya, tapi besarannya adalah sebesar ini. Sebesar ini. Nanti akan saling meniadakan. Akan saling meniadakan. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita kombinasikan. Sekarang kita melihat bentuk yang umumnya ini, bentuk yang di sini. Kita lihat ya, yang di sininya itu bagaimana. Nah, kita consider dua hal ini. Sekarang kita melihatnya per nodal. Oke. Sekarang kita identifikasi dulu. Di sini itu ada berapa node. Jadi kalau di finite element itu ada istilah satu adalah node. Titik. Ini ada dua node. Node pertama dan node kedua. Ini duanya hilang. Jadi node, ada istilah node. Terus yang kedua ada istilah elemen. Elemen ini cuma berapa elemen? Ini satu elemen. Ada istilah elemen. Yang ketiga ada istilah dimensi. Ini hanya satu dimensi karena kita mengconsider arah X saja. Maka ini ada dimensi. Nah, ini ada juga koordinat. Jadi satu ini koordinatnya di mana, dua koordinatnya di mana. Karena kita satu dimensi, nanti ya sebetulnya bisa 0,0 atau 0 saja, terus yang satu 100 dan apakah ada yang ditanyakan dulu? Mungkin terkait node, elemen sama dimensi ini, walaupun nanti kita akan ulang lagi. Oke, saya anggap tidak ada pertanyaan. Atau ada, monggo di chat aja kalau misalnya ada pertanyaan. Bisa di chat. Nah, Pak, node kurang jelas terkait nodal itu apa gitu. Pak, elemen nggak jelas. Apa itu dimensi, Pak? Gitu. Mungkin Anda masih bingung gitu ya. Walaupun nanti akan kita ulang lagi sih. Monggo aja di chat aja nggak apa-apa. Oke. Pertama kita lihat nodal yang pertama. Nodal pertama. Sebentar saya lihat jam. Masih ada 30 menit. Saya pikir cukup. Nodal yang pertama. Ini nodal yang pertama. Nah, nodal yang pertama ini di situ ada force yang ke sana F1. Tadi kita lihat di sini ada N1. Terus ada R1 ya. Ya, ingat ya, N1 di sini, R1 di sini. Maka N1 minus R1 gitu. N1-nya tadi simpangan yang dipakai yang mana? Simpangan yang dipakai adalah U1. Ini. Lalu yang R1 simpangan yang dipakai yang mana? Yang U2. Maka adalah ini. Oke, tuh. Kita dapat persamaan untuk F1 adalah ini EA per L U1 minus EA. Oke, sekarang kita tinjau nodal 2 ya. Ini adalah persamaan yang kita dapatkan tadi. Sekarang kita identifikasi persamaan yang sini. Yang di nodal 2. Nodal 2 ada F2 ke sana. Terus ada N2 ke sana. Ada R2 ke sana. Oke, sebentar. Nah, ini sama dengan tadi. Cuma bedanya N2-nya pakainya yang mana nih pakainya. Nah, N2 gambarnya ada di sini, maka pakainya simpangan yang di U2. Terus R2 pakainya adalah simpangan yang di U1. Oke, begini ya. Jadi untuk ini kita ubah posisinya ke sini, jadinya minusnya tetap di depan, terus U2-nya di sini. Nah, nanti mungkin yang sudah pernah saya ajar terkait kelistrikan dan elektronika, mungkin nanti sudah terlihat ya, ada dua variabel, dua persamaan, kita bisa buat matriks. Nah, kita membangun matriks.
matrix. Nah, ini sekalian sebetulnya harusnya saya kasih tadi ya pas preliminary, tapi enaknya langsung sih saya kasihkan di sini langsung. Ada yang bisa ini menerangkan bagaimana mentransformasi dari bentuk ini ke sini? Mungkin disinggung dikit aja. Monggo. Ada yang bisa? Gimana? Ada yang mau? Mas Irsad? Ada monitor? Mas Irsad? Enggak bisa enggak apa-apa sih. Tapi dicoba aja. Mas Irsad ada monitor? Ya, Pak. Gimana Mas? Coba dipikirkan ini. Bagaimana mengubah dari dua persamaan di atas menjadi satu persamaan di bawah. Jadi dua persamaan di atas, ini ada 1, 2, menjadi persamaannya ini 3 ini. Gimana Mas Irsyad? Namanya bagus. Oke, gimana Mas? Mohon maaf Pak, belum. Oh enggak. Ada yang mau membantu Mas Irsad? Semoga. Mungkin saya Pak. Semoga. Mas siapa ini? Aldiva Pak. Mas Aldiva, monggo Mas. Untuk mengubah ke bentuk metrik itu yang saya dari D1 atau F1 itu dijadiin baris pertama. Dan U-nya itu nanti aja di luar di berikutnya. Dan ini A per L didapat dari EA per L F1 dari F1 yang ada variabelnya U1. Kemudian di baris kanannya itu main EA per L yang ada U2 nya. Kemudian yang baris kedua didapat dari node 2 main EA per L yang ada U1 nya ditaruh di kolom 1 plus EA per L dari U2. Nah, kemudian di sampingnya dituliskan U1, U2 yang menandakan bahwa yang garis atas itu jadi ya seperti itu Pak yang saya paham Pak. Mas Deva. Secara umum sudah benar sih. Jadi gini ya, saya coba ya. Jadi F1, F2 gini kan. Ini kan suatu persamaan. Nah, nanti istilahnya kita bangun dulu F1, F2. Kita akan dapat matriks. Terus U2-nya sama U1-nya. Ini kita pisahkan. U1, U2. Nah, kita tinggal ini sih. Tinggal istilahnya ngisi di sini. Nanti kan tinggal ngisinya gimana? Ya, di ini kan dulu mungkin sebelum masuk sini Anda lihat metrik ini dulu ya. Nanti kalau beneran Anda sebentar, saya mungkin jadi misalnya kita punya F1 dan F2. Nah, sama dengan tadi. Misalnya stiffness 1 gitu ya. K, minus K, minus K, dan K. Terus kita punya defleksi atau perpindahan, displacement seperti ini. Maka kita bisa menghitung F1, F2 sama dengan KU1 berapa? Ditambah apa? Tambah apa?
minus K KU2. KU2 seperti ini, kurung aja. Terus bawahnya apa? Min KU1. Min KU1 ditambah KU2. KU2. Sudah kelihatan ya, langsung kita ketemu persamaan ya. F1 sama dengan yang baris atas kita kelompokkan gitu ya. F1 sama dengan KU1 minus KU2. F2 sama dengan minus KU1 plus KU2. Nah, kalau begini mungkin Anda lebih terbayang membawa dari matriks menjadi bentuk persamaan biasa. Sayangnya persamaan biasa seperti ini komputer tidak mudah menyelesaikannya. Jadi komputer lebih pilih yang matriks. Makanya itu kalau kita lebih baik kita ubah ke matriks. Jadi dari persamaan ini kita ubah menjadi matriks. Gitu ya. Sekarang kebayang ya cara mengubahnya. Harusnya kebayang sih. Soalnya tinggal dikelompok-kelompokkan aja. Nah, sekarang kita bawa dari atas ke bawah gitu. Tinggal ini pertama tinggal di ini kan ya, F1, F2 sama dengan ini ada berapa variabel? Oh, 2 variabel. Variabelnya kita letakkan di sini U1, U2. Nah, ini ada outputnya nanti ada 2, inputnya ada 2. Nah, nanti ini 2 kali 2. Maka kita buat. Maka EA per L. Terus, jadi yang di sini itu miliknya U1 ya. Di sini miliknya U1. Jadi, terus yang bawah minus EA per L. Terus yang kolom kedua itu miliknya U2. Maka kita ubah minus EA per L dan EA per L. Oke, sudah jelas ya cara mengubahnya. Nah, nanti kita akan sering mengubah seperti ini. Mungkin juga enggak sih, tapi kita akan sering pakai matriksnya ini sih. Bayang ya? Bayang, Pak. Iya, oke. Terus kita ini kan kita simplifikasi karena nulis matriks itu ribet ya. Nulis matriks itu ribet. Dan ini saya pakai equation pun ya tidak mudah juga ya. Maka kita ini sederhanakan. Ini kita jadikan FE. FE atau force element. Jadi elemen itu ada gaya apa saja. Ada gayanya F1 dan F2. Oke. Terus yang ini kita jadikan UE. UE itu apa? Displacement untuk elemen itu. Arah sumbu X. Nah, U ini adalah arah sumbu X. Arah sumbu X. Jadi refleksi atau displacement arah sumbu X ya, elemen itu. Jadi E ini untuk elemen. Maka UE sama dengan U1 U2. Nah, kekakuannya itu seperti apa kekakuannya? Oh, kekakuannya ini KE. Maka ini adalah KE. KE-nya adalah ini. Nanti kita akan banyak-banyak main-main di KE. Stiffness atau kekakuan benda itu. Dan nanti ini mungkin juga ikut didiskusikan. Misalnya Pak, ini ternyata nggak hanya sumbu X, ada sumbu Y. Jadi nanti ada U1, V1, U2, V2. Nah, nanti matriksnya jadinya seperti apa? 4 ya, jadi nanti stiffness-nya 4 kali 4. Tergantung outputnya. Outputnya ada berapa. Misalnya outputnya nanti jadi 4. Jadi ada gaya arah sumbu Y juga. Nanti mungkin ada F1Y, F2Y gitu ya. Nanti jadi 4 kali 4 stiffness-nya. Atau kekakuannya nanti jadi 4. Oke, dipahami dulu. Kalau mumet bilang, Pak saya mumet gitu. Udah mumet belum ini? Cukup, Pak.
Oke. Pak. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya mungkin terpaksa saya undur lagi untuk yang 2 elemen. Ini 1 elemen aja ini, masih belum 2 elemen. Izin bertanya Pak. Nggih, monggo. Berarti pengkonversian menjadi bentuk matris ini untuk memudahkan kalkulasi untuk komputasi apa? Iya, betul. Karena kalau dilihat dari hasilnya juga ya seperti kayak apa aja gitu. Seperti apa, Mas? Agak terputus. Maksudnya sama aja seperti yang di persamaan kayak gitu Pak. Iya. Nah, ini Mas, kalau 1 elemen kita bisa pakai tangan, 2 elemen masih bisa pakai tangan, 3 elemen masih bisa pakai tangan. Kemarin pas CAE berapa meshing, Mas? Meshingnya sampai berapa? 1000 ya. Ya, silahkan dihitung pakai tangan ya. Nanti jadinya seperti apa? Ya, itu ya. Ya, fungsinya ya ini sebetulnya baru ditemukan 1940-an, Mas. Jadi para profesor sebelum 1940-an itu mungkin nggak ngerti kayak gini ya. Jadi lebih pintar Anda ya. Anda kalau datang ke masa lalu ya itu pasti ini bisa ngajari para profesor itu diskrit, persamaan diskrit. Nanti ini kalau ngitung kayak gini kalau pakai integral lama, mungkin 1 bor itu bisa penuh gitu. 3 bor itu mungkin sudah bisa penuh. Nah, dengan kita membagi menjadi beberapa elemen, nanti perhitungan biar dihandle oleh komputer. Kita cukup mendefinisikan. Nah, nanti sebetulnya pas programming pakai Python nanti ada beberapa yang Anda definisikan untuk nodal-nodalnya, koordinatnya Anda definisikan, tapi itu kan sebetulnya nanti bisa dihandle komputer. Jadi ya seperti meshing kemarin ya, nanti Anda sudah bisa menentukan meshingnya itu mau bentuknya seperti apa, nanti dimeshingkan sendiri oleh komputer. Tapi nanti di program Python yang saya bagikan, nanti mungkin Anda tinggal run saja sih, itu pakai library-nya standar, NumPy sama Math. Nanti Anda cek sendiri aja. Di situ ada nodalnya definisinya itu seperti apa. Terus mungkin di run dulu aja, cara dilihat flow-nya aja. Ya, ini kita sebetulnya mereplikasi apa yang dilakukan komputer biar kita nggak bodoh-bodoh amat lah kalau pakai CAE gitu ya. Ngerti lah secara umum itu seperti apa. Ya, ini intinya untuk komputer. Yeah. Ada lagi? Nah, ini ya, ini seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana kalau kita tambahkan y-axis? Jadi displacement-nya kita tambahkan sumbu y gitu. Untuk kasus ini kan nggak ada ya, jadi perpindahannya hanya sumbu x saja. Jadi sumbu y 0 semuanya, jadi nggak ada stiffness di arah sumbu y gitu. Makanya kalau misalnya kita tambah ini, ini adalah sumbu x, ini adalah sumbu x, ini adalah sumbu y gitu ya. Nah, nanti kalau dikali ini kan nanti nggak cocok. Nah, maka ini kita bisa istilahnya ekspansi. Kita ekspansi gitu. Jadi the stiffness atau dari kekakuannya itu kita bisa ekspansi. Menjadi seperti ini. Kita ada 0-0-nya gitu ya. Jadi yang miliknya V2 ini kan U1, ini U2 kan. Ini ada V2, V1, ini ada V2. V1 dan V2 kan nggak ada perpindahan sama sekali, itu 0, 0, 0. Pak, tapi 0 kenapa ditulis Pak? Itu nggak guna gitu ya. Tapi ternyata nanti pas komputasi, pas digabung dengan elemen lain, 0 itu akan diisi. Jadi beberapa stiffness ini akan kita nanti ada, mungkin saya cuplikan ya, saya cuplikan sebentar. Nah, misalnya ya, Anda diminta menghitung ini. Berapa total perpindahannya. Mungkin pakai fisika dasar gampang nih ya. Ini tinggal diumpamakan ke sebagai suatu pegas. Nanti ada pegas dengan K1, terus ada pegas dengan K2 gitu ya.
terus ada F. Nanti tinggal dihitung perpindahannya berapa. F-nya diketahui gitu. K-nya diketahui, K2-nya diketahui. Anda bisa menghitung X. Nah, tapi komputer kan nggak bisa analisis ya. Dia itu bodoh. Jadi nanti Anda hitung dengan dua cara. Jadi nanti Anda menghitung ini juga sudah bisa ya. Nanti Anda bandingkan kalau dihitung dengan finite element. Ada caranya ya. Jadi kita definisikan nodal 1, ini node pertama. Ini adalah node kedua. Terus ini adalah node ketiga. Terus ini ada elemen 1, ada elemen 2. Ada 2 elemen. Boundary conditionnya kita kasih. Di sini adalah dia pin, jadi modelnya nggak bisa ubah. Di sini nggak bisa ubah, dia diem. Jadi nanti kita definisikan adalah pin gitu. Nanti ada beberapa model sih untuk boundary condition ya. Ada pin, ada namanya bisa bergerak arah horizontal saja. Jadi misalnya roda gitu ya, nanti ada roda gini. Dia kan bisa bergerak arah horizontal tapi vertikalnya diem. Atau misalnya roda gini, rodanya gini gitu kan. Nanti bisa bergerak arah horizontal, arah vertikal tapi horizontalnya diem. Jadi dianggap ini nempel rodanya ke sini. Jadi ada pin, ada yang bisa bergerak salah satu dimensi atau salah satu koordinat itu bisa bergerak dengan bebas. Kalau 3 dimensi ya nanti bisa bergerak dengan bebas. Arahnya ke sana. Nanti Anda bisa membandingkan hasil perhitungan dengan analitik biasa. Mudah. Perhitungan dengan ini. Nanti akan diketahui oleh cross sectionnya nanti akan diketahui A-nya. Terus yang modulusnya itu diketahui tergantung materialnya itu baja ataukah besi begitu. Nanti panjangnya juga diketahui L-nya, L1 sama L2. Nanti Anda bisa menghitung stiffness untuk di sini dan stiff di sini. Nanti ya gitu ya. Jadi cuplikan untuk pertemuan selanjutnya. Misalnya ada beberapa elemen nanti seperti ini ya. Ini ada elemen yang satu ini adalah elemen 1. Yang ini adalah elemen 2. Jadi nanti F1, F2 nanti dijumlahkan. Perhitungan di elemen 1 dan elemen 2. Force-nya nanti ya seperti itu.